Juno, cowok itu harus lebih kuat. kuat. Kamu anak pertama. Ya. Nah, ada ngomong juga, tapi saya nggak larang kayak kamu jangan nangis. Itu enggak sih. Pura-pura kuat, penampilan selebgram Na Dae-hoon pada sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin mencuri perhatian publik. Tubuhnya lebih kurus dengan wajah yang tak terlalu fresh. Netizen pun ramai-ramai berempati. Sudah diselingkuhi istri, ngurus 3 anak yang masih kecil-kecil, dan sekarang berhadapan dengan proses cerainya. Dae-hoon memilih bungkam. Sidang pun ditunda lantaran pihak tergugat Julia Prastini alias Jule tak hadir. Tapi mirisnya tersebar foto diduga kuat Jule dan Safri Ramadan tengah berada di Malaysia. Agendanya kami sebagai pemohon Mbak Dae-hoon itu mediasi ya. Namun sebagai termohon Ibu J tidak hadir, sidang ditunda 2 Desember. Pemanggilan para pihak jika termohon hadir akan menjalani mediasi. Meski mediasi masih akan dilakukan, tapi Dae-hoon sepertinya ogah kembali bersama Jule pasca dugaan perselingkuhan Jule terbongkar. Lewat pengacaranya, Dae-hoon mengaku bahwa pertemuan dengan Jule hanya dilakukan 1 kali, sekedar memastikan gugat cerai yang ia layangkan. Hanya pertemuan mau mengajukan permohonan cerai talak hanya aja. Yang jelas karena ada permasalahan rumah tangga yang tidak bisa dapat ditolerir lagi, sehingga klien kami mengajukan permohonan cerai talak. Menikah pada 2021 dan jadi pasangan muda yang banyak digandrungi, ternyata berujung jadi badai yang paling mengguncang. Padahal awal kisah, Jule dan Dae-hoon sama-sama ngebet ingin nikah di usia muda. Kata dia yang nanya, kamu mau nikah sama aku nggak gitu? Aku tuh kayak udah capek dengan yang hubungan-hubungan yang pacaran gitu kan nggak ada sisanya ya. Kalau kita misalnya aku 10 tahun pacaran nih, nah tapi aku putus kan nggak ada sisanya. Nikah, aku nggak mau buang-buang waktu. Aku mau nikah. Jadi tuh ada hubungan yang jelas, ada yang orang yang benar-benar percaya aku. Fokus Dae-hoon sepertinya harus bergeser, bukan lagi tentang keluarga yang telah runtuh, tapi tentang anak-anaknya. Pria asal Korea Selatan ini yang berharap agar anak-anak tetap tumbuh meski keluarga tak lagi utuh. Lantas, bagaimana hari-hari tanpa Jule? Dae-hoon menjalankan peran ganda untuk anak-anak. Adakah rasa bersalah yang ia rasakan ketika mengurus dan mendidik anak-anaknya itu? Saya tuh terapkan hidup saya, yang apa yang saya rasakan dulu, dan dari situ bikin revisi terus. Jadi ya sekarang juga lagi revisi. Saya paling takut itu kalau cara parenting saya salah, apa yang saya kasih itu kalau ternyata itu salah gimana ya? Nah itu nanti ngaruh ke hidup anak saya tuh gimana ya? Itu yang paling takut sih. Berupaya jadi sosok ayah dan tak ingin melewati momen yang tak bisa terulang dengan anak-anaknya, Dae-hoon juga punya cara untuk pendekatan dengan anak-anaknya, terutama anak laki-lakinya. Ini seolah kode bahwa anak laki-lakinya harus kuat seperti ayahnya. Makanya kamu harus kuat. Semua orang bakal judge kamu sebelum kenal kamu. Nah kalau gitu kamu harus gimana? Kamu harus lebih kuat, kamu harus lebih benar, kamu harus lebih sopan. Jadi pokoknya kamu harus lebih flawless. Jangan bikin kesalahan. Saya ajarin ke Juno juga sebenarnya kadang bilang, Juno, cowok itu harus lebih kuat. Kamu anak pertama. Ya. Nah, ada ngomong juga, tapi saya nggak larang kayak kamu jangan nangis. Itu enggak sih. Mengejutkan,
Deddy Corbuzier ternyata telah ketok palu alias resmi bercerai dari Sabrina Khairunisa. Isu cerai dan gugatan yang masuk pada 16 Oktober di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang sempat jadi teka-teki karena baik Sabrina maupun Deddy kompak bungkam, nyaris tak ada keterangan yang didapat atas keputusan keduanya pisah selain dari postingan yang sempat mereka unggah bersama. Siapa sangka jauh sebelum putusan cerai Andre Taulany dan Tasya Farasya, Deddy Corbuzier lebih dulu sandang status duda. Udah sah ya? Udah sah. Udah sah. Tapi kita Serius? tuh setuju bahwa kita menyelesaikan hubungan itu di sini. Oh. Kalau di sini kita masih saudara, masih kakak adik, masih peduli, masih care. Sesantai itu, Deddy Corbuzier dengan putusan cerainya bikin Ryuka Bunga justru melongo lantaran ia pisah dengan drama dan konflik yang sempat alot. Pengakuannya pada Deddy, janda satu anak ini seperti trauma dengan komitmen atau pernikahan. Perselingkuhan mantan suami sepertinya jadi tamparan keras. Dengan gaya komedinya, Bunga bahkan ogah kalau dijodohkan dengan Daehoon. Kalau dengan Deddy, Udah diserahkan teman-teman. Gimana? Dia pada saat itu ngomong sama gue, ini udah gue kasih ke Ryuka, Ryukanya kayaknya nggak mau deh. Mau, Soalnya mau. lu nggak jawab, dia bilang. Jawab, ntar jawab. Mau Kak Sabrina mau. Bisa dijodohin sama Daehoon kan ya? Oh. Ini sama Daehoon aja. Aduh, Miri mohon maaf deh gitu. Ganteng. Iya, bangun tidur asik, ganteng banget nih laki gue. Sini nyebrecetan. Mam. Aduh, enggak deh. Iya benar. Bener. Ganteng. Bukan ini realistis ya, realistis. Iya. Kadang kan orang bilang, kok dihujat anaknya, kok yang dibawa-bawa anaknya, bukan gitu. Tapi kita realistis aja. Benar. Sama udah nggak mau komitmen, nggak mau nikah lagi. Lu nggak mau nikah? Nggak mau. Belum atau enggak ya? Lu nggak mau nikah lagi? Kayaknya enggak deh, Mama. Wow. Kalau gua lu tanya mau nikah lagi apa enggak, gua bisa mengatakan mungkin gua sampai sekarang nggak pernah berpikir untuk nikah lagi juga. setelah berbagi pengalaman dan saling kasih masukan, Bunga dan Deddy malah terlihat punya chemistry. Entah kebetulan atau tidak, memilih melanjutkan hidup sendiri tanpa pendamping lagi, keduanya ternyata punya rencana tinggal di panti jompo. Pandangan Deddy yang sama dengan Bunga boleh jadi merupakan alasan Sabrina jodohkan mantan suaminya itu dengan Bunga dan sempat bikin heboh beberapa waktu lalu. Aku nih Iya, sekarang iya. tuh udah mulai cari panti jompo. Yang ditakutin orang itu kan adalah pasti ketika umur gua. Gitu sebuah 50 tahun 50. Oh nanti sendirian. Betul. Nanti mau tua gimana? Betul. Sendirian gimana? Gitu. Goals hidup gua tuh beda. Goals hidup gua tuh adalah gua hidup sehat selama mungkin. Bukan hidup panjang. Ini mungkin orang akan mengatakan kita jadi apa istilahnya egois. Karena akhirnya kan kita akan mencari pasangan yang bisa membahagiakan kita dan membuat kita happy kan. Karena hubungan pasti ada drama gitu. Pasti. Sebaik apapun orangnya mah pasti ada drama. Kalau nggak dia yang buat drama, kita yang buat drama. Betul.